dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis. Jadi anak-anak lebih berani, lebih bertanggung jawab, mungkin lebih belajar disiplin dengan diri. Seberapa penting pembelajaran demokrasi yang diajarkan pada anak siswa? Di sini mulai dari sekolah dasar, jadi berarti dasar dari pembelajaran itu ada di sekolah dasar. Jadi maksudnya lebih baik pembelajaran demokrasi itu diajarkan sendiri menjadi anak lebih seterusnya lebih SMP, jadi SMA dia sudah tahu dan belajar bertanggung jawab dan bisa mengapresiasikan dirinya. Itu tadi yang saya jelaskan tadi, mungkin tujuan demokrasi itu sangat dasar. Mungkin sebatas bertujuan untuk bertanggung jawab atas dirinya, belajar masalah, mengungkapkan pendapat, belum terlalu tinggi pembelajarannya. Apa saja materi atau pembelajaran yang kami dikuasai oleh siswa? Banyak lagi ya. Materi yang diajarkan Arif sini dulu deh. PPKN lebih ke kalau materi. Cek ke kawan-kawan tuh. Lanjutkan lagi ujiannya, jangan yang dulu. Mungkin itu tadi, mungkin demokrasi Dari dia sama mungkin dengan maksudnya itu kayaknya ibu panggil kemarin dia seminggu panggil kamu dalam kelas ibu marahin kamu marah. Jadi kita ibu panggil cepat apa? Jadi lagi pembelajaran ini kemarin satu sedikit sangat masih sudah nggak dijauhkan lah. Jauhnya dalam artian mereka tahu kalau yang kalau sepucuk-pucukan ceceran itu tidak bisa terhandle. Kalau jawabnya apa saja, kamu ulang lagu. Apakah ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam pembelajaran? karakter demokrasi dalam rapat pembelajaran. Contohnya Minta maaf. pada siswa agar tidak menjawab bukan hanya ke diri sendiri, jadi lebih ke orang lain, teman atau Nadita jangan sampai lagu itu. Nadita kemana? bagaimana strategi pembelajaran Jangan ditantang, tidak dicak bencak apalagi kau dicak paham. Yang itu pembelajaran metode pembelajaran mungkin tadi lebih diajarkan Sama. secara lisan kali ya. Jadi isu ini harus seperti ini, tidak boleh seperti itu pendekatan secara lisan. Karena anak-anak di sekolah dasar atau apalagi kelas 4 masih harus dibimbing pelan-pelan, jadi seperti itu. Apakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Nah, kalau setiap hari dalam kelas itu pasti kalau masuk pertama itu baca doa. Setelah itu menyanyikan salah satu lagu Indonesia Raya contohnya untuk nasionalisme mungkin ya. Jadi menyanyikan salah satu lagu lagi yaitu Indonesia Raya untuk nasionalisme agar menunjukkan cinta tanah air kepada peserta didik. Oke. Ini kepada ini keteladanan maksudnya seperti apa? Contoh, itu tadi ya, lebih ke menekan rasa tanggung jawab tadi ya, terus lebih ajarin anak supaya disiplin dan itu tadi ya. Apakah ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Iya, di sini saya tidak hanya memakai buku yang ada, tapi saya juga karena kita sudah di zaman teknologi yang canggih, kita juga sering ini sih contohnya mungkin bisa anak bisa buka YouTube
instrumen penilaian apa yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Dari segi dirinya. Oh, berarti dari ini ya, dari kepribadian, dari rasa tanggung jawab, dari apa sih, disiplin dirinya sendiri, terus rasa menghormati orang lain, mungkin seperti itu kali ya. Jadi nggak cuma sekedar angka mungkin. Apakah sebatas sudah menggunakan atau buku misalnya yang digunakan untuk mengembangkan materi dan pembelajaran? Jelas ada buku. Biasanya bisa kita pakai buku penilaian dan buku siswa. Jadi siswa sendiri punya buku namanya buku pena, itu banyak materinya, dan buku tema. Di situ per tema memang ada pembelajaran, apalagi ke PPKN kewarganegaraannya, mungkin seperti itu. Bagaimana kualitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau di sekolah saya rasa sudah cukup baik. Di sini juga kita menyediakan selain emang buku pembelajaran, kita juga menyediakan buku bacaan dari perpus. Nah itu mungkin banyak pilihannya dari tentang demokrasi, tentang pokoknya banyak lah untuk sekedar sumber masukan untuk anak belajar. Apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan workshop atau Alhamdulillah belum ada workshop, belum ada sosialisasi berkenaan dengan pembelajaran pembelajaran karakter demokrasi ya, belum ya. Seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan workshop untuk menunjang Alhamdulillah juga belum ada Mbak, sudah 3 tahun saya di sini belum ada pelatihan apapun apalagi mengenai karakteristik demokrasi. apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Mungkin balik lagi tadi karena anak-anak di sini karakternya mungkin agak berbeda, jadi kami di sini guru lebih ekstra dalam artian mengajarkan dan memberi saran, memberi masukan itu lebih ke menasihati anak-anak, karena emang di sini lebih susah gitu anak-anaknya. Sabarnya lebih sabar lagi. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau sekolah tadi sudah saya jelaskan, kalau sekolah sudah cukup karena buku-buku paket selain buku pelajaran, di sini juga tadi saya bilang banyak buku sumber-sumber materi, sumber bacaan yang bisa dipakai sama anak-anak. Apakah ada kegiatan sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Mungkin ada setiap upacara karakter demokrasi itu selalu diterapkan, selalu dibahas dan disampaikan ke anak-anak. Jadi selain itu juga selain upacara di kostum sama kita guru-guru selalu menekankan dan mengajarkan, memberi masukan ke anak-anak agar mereka lebih lebih bebas mengungkapkan pendapat, lebih berani, seperti itu ya. Apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Ada, jadi di sini bukan lebih ke hadiah ya, tapi ke reward seperti itu. Jadi anak-anak yang sudah bagus, sudah bisa ini biasanya dikasih pulang duluan atau boleh istirahat lebih dulu, mungkin seperti itu. Kalau ini hadiah mungkin belum gitu. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan mulai diri atau memberikan demokrasi? Ya, kalau dari sekolahnya sendiri mungkin sudah cukup memberikan informasi. Selain tadi upacara, mungkin setiap hari Sabtu itu ada kegiatan kebersihan. Sebelum kegiatan kebersihan biasanya anak-anak dikumpulkan dulu sekedar untuk menyampaikan informasi atau sekedar pembelajaran untuk anak-anak, masukan mungkin seperti itu Mbak. Wassalamualaikum. Juga saya tutup dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Linsi Sapitri dan saya Kofi Olivia.
kita akan melakukan wawancara tentang demokrasi. Sebelum melakukan wawancara, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Martina Puspitasari. Saya mengajar di kelas 6 SD 109. Baiklah Ibu, kita langsung saja ya Bu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi? Kalau menurut saya pembelajaran demokrasi adalah pembelajaran bagaimana cara mendidik anak supaya dia bisa mengenal yang namanya persamaan derajat, persamaan dalam hal-hal tertentu, tapi harus sesuai dengan pendidikan. Seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah? Kalau menurut saya sangat penting karena terutama untuk di daerah, anak-anak itu banyak sekali tidak paham tentang demokrasi, tentang solidaritas. Itu kan termasuk dalam demokrasi. Banyak anak-anak itu dia lebih mementingkan tentang ego mereka, apalagi di lingkungan rumah tidak diajarkan. Jadi di sekolah kita harus sambil belajar, sambil mendidik demokrasi, sambil mendidik akhlak. Demokrasi itu kan kaitannya dengan kehidupan mereka nanti ke depan. Kalau tidak diajarkan dari sekarang, kapan lagi kita mengajarkan? Sedangkan kalau dia sudah naik ke studi yang lain, ke SMP, SMA, mereka akan susah untuk dididik karena udah mulai egonya semakin tinggi. Apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Agar siswa menjadi lebih kompak, agar siswa bersatu, agar siswa mau saling mengalah dan saling memahami dan saling menghargai. Apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Banyak. Misalnya tentang demokrasi dalam lingkungan sekolah, demokrasi di lingkungan masyarakat, demokrasi di lingkungan rumah, banyak. Bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Untuk saat ini, untuk pembelajaran demokrasi karena dikaitkan dengan materi pembelajaran, alhamdulillah mereka sudah meningkat. Apalagi kita sering mempelajari demokrasi itu dikaitkan dengan hal yang sedang viral. Kayak di TV lagi ada apa, kayak gitu kan. Dikaitkan atau dikaitkan dengan pengalaman guru. Jadi walaupun lucu, tapi berkesan dan mereka paham. Apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Alhamdulillah sudah. Bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Bapak Ibu lakukan, seperti metode pembelajaran? Kalau metode pembelajaran metodenya saya lebih menggunakan metode aktif. Jadi anak-anak boleh bertanya tentang demokrasi, boleh tanya jawab dengan teman, boleh praktek di luar. Dan seringkali saya bilang, anak-anak ini kan sering cekcok. Jadi kalau misalnya mereka cekcok, langsung saya kaitkan dengan demokrasi. Menurut kamu nak, kalau kamu seperti ini menghargai kawan enggak? Nah seperti itu. Jadi mereka paham, tidak bu, maaf bu, minta maaf sama kawan. Nah seperti itu. Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Banyak. Seperti kalau misalnya hari Senin kita akan melaksanakan upacara bendera. Itu nanti dipilih siapa yang mau. Atau awal masuk kemarin mau jadi ketua kelas ketua kelas, wakil itu dipilih. Siapa yang mau. Siapa yang mau. Jadi tidak ada keterpaksaan. Keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Kalau keteladanan dalam hal piket kelas paling. Iya. Apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Kalau media banyak yang digunakan. Misalnya kita pakai media elektronik, kadang pakai handphone. Kadang juga anak-anak saya suruh bawa media sendiri, terus dibikin jadi pajangan, atau mereka disuruh tugas kelompok, membagi tugas kelompok. Apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Kebetulan tidak. Instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan
penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk demokrasi, saya tidak pakai penilaian kayak guru-guru yang lain. Mungkin kebanyakan mereka menilai anak-anak itu dasarnya pada nilai dari rank 60, 70, 80. Kalau anak-anak saya tidak. Saya lebih menekankan pada perubahan perilaku, perubahan sikap, baik itu di dalam kelas, di luar, sopan santun, itu yang lebih saya tekankan. Apakah terdapat sumber rujukan buku, misalnya majalah, yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi? Nggak ada. Rujukannya adalah pengalaman pribadi. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Untuk sarana dan prasarana cukup memadai. Tapi kalau kita mampu untuk mengkaitkannya, karena kebanyakan sarana dan prasarana ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Cuman kalau kita pintar-pintar, bisa. Apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran karakter demokrasi? Paling video, Apakah sekolah dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? untuk saat ini belum ada. Seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Belum ada. Apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Lingkungan di sini nih kurang bagus untuk pendidikan mental anak. Karena orang tua betul-betul ngasih anak blok, terserah guru mau diapain. Padahal di pembelajaran tuh bukan hanya di sekolah kan, di rumah juga harus belajar dari orang tua. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Untuk sekarang belum ada. Pribadi guru masing-masing. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kegiatan rutin mungkin ada kalau paling upacara bendera demokrasi, atau kemarin kita pernah memulai kegiatan anak-anak kita minta untuk memberikan pesan-pesan. Apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Enggak, karena disatukan dengan pembelajaran biasa. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Tidak ada. Baiklah Ibu, itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Adek. Sebelum kita melakukan wawancara, perkenalkan dulu, nama kakak adalah Poppy Olivia dan ini teman kakak, Princess Putri. Di sini kita akan melakukan wawancara tentang demokrasi. Baiklah, dengan adik siapa namanya? Genta. Baiklah Genta, pertanyaan pertama, apakah kalian tahu tentang demokrasi? Iya. Coba berikan contoh yang kalian ketahui. Membayar uang, membayar kas. Membayar iuran mungkin ya. Terus, apakah manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Melakukan kerjasama antar teman lebih erat. Dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi? Dari pembelajaran PPKN. Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, pengurus jadwal piket di kelas kalian? Iya. Selanjutnya, sebutkan cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas. Dengan cara berdiskusi. Apakah sebelum pembelajaran dimulai kalian berdoa bersama dahulu? Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok? Setelah melakukan doa tadi, kalian siapa yang memimpinnya? Ketua kelas.
Siapa saja anggota kelompok kalian? Teman sebangku. Teman sebangku. Sering guru mengelompokkan teman sebangku ya? Apakah teman dekat atau teman baru? Teman dekat. Sejak kapan kelompok belajar terbentuk? Sejak berdiskusi. Ketika berdiskusi, kalian membentuk kelompok. Siapa yang menentukan anggota kelompok kalian? Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Dengan cara tanya jawab. Dengan cara Persetujuan mungkin. Berunding. Bagaimana? Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman kalian? ya, Dalam hal apa? dalam hal pembelajaran. Pembelajaran. Bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Linsa Fitri dan rekan Mbak Kopi Olivia. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang demokrasi. Sebelum kita melakukan wawancara, boleh kakak tahu siapa nama adik? Ataya. Baiklah, Ataya, kita langsung saja ya. Apakah Ataya tahu tentang demokrasi? Ya, Berikan contoh yang Ataya tahu. pemilihan ketua kelas. apakah manfaat yang Ataya peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Manfaatnya mempererat pertemanan. Dari mana Ataya mendapatkan informasi tentang demokrasi? Dari pembelajaran PPKN. Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, pengurus jadwal, piket di kelas Ataya? Sebutkan cara Ataya dan teman-teman melakukan proses pemilihan perangkat kelas. Dengan cara memungut suara. Apakah sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa bersama dahulu? Ya, Lalu siapa yang memimpin? ketua kelas. Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok-kelompok? Ya, Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dalam membentuk kelompok-kelompok? Siapa saja anggota kelompok kalian? teman sebangku. Teman dekat. Sejak kapan kelompok belajar terbentuk? Sejak pembelajaran IPA. Siapakah yang menentukan anggota kelompok kalian? Bagaimana cara Ataya memilih ketua kelompok? Dengan cara bermusyawarah. Pernahkah Ataya dan teman-teman berbeda pendapat? Pernah. Dalam hal apa biasanya? Dalam hal pembelajaran yang sulit. Cekcok tentang pendapat masing-masing. Bagaimana cara Ataya mengatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Dengan cara berdiskusi. Bagaimana sikap kalian ketika ada siswa lain yang rebutan ketika berdiskusi berkelompok? Dengan cara menasehatinya dan menegur. Apakah guru Ataya menyenangkan ketika mengajar di kelas? Iya, Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika belajar? kegiatannya sering tanya jawab dan Apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? apa? Apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? Iya. Apakah masih ada temanmu yang suka menang sendiri? Apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Iya. Apakah guru melatih kalian untuk bermusyawarah? Apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Masih ada. Pernahkah Ataya membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah?
Apakah ada kartu pelanggaran bentuk dan cara kerjanya? Ada. Bagaimana cara kerjanya? Dengan cara mencatat nama teman-teman yang Apakah di kelas Atahya masih suka ramai? masih Dan apa yang Atahya lakukan? olahraga. Pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada di dalam praktik di kehidupan sehari-hari? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Linsisa Fitri dan rekan Mbak. Kofifa Olivia. Baiklah, di sini kita akan melakukan wawancara tentang demokrasi. Sebelum kita melakukan wawancara, boleh perkenalkan nama adik siapa? Nama saya Zahra. Zahra. Baiklah Zahra, kita langsung saja ya. Apakah kalian tahu tentang demokrasi? Ya, Berikan contoh yang Zahra tahu. pelaksanaan upacara. Apakah manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Lebih lebih tanggung jawab dalam tugas. Wah. Dari mana Zahra mendapatkan informasi tentang demokrasi? Dari guru. Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, pengurus jadwal piket dan di kelas kalian? Ya, ada. Sebutkan cara Zahra melakukan proses pemilihan perangkat kelas. Dengan memungut suara. Apakah sebelum pembelajaran dimulai, Zahra berdoa bersama dahulu? Ya, Lalu siapa yang memimpin? ketua kelas. Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok? Ya, Siapa saja anggota kelompok kalian? teman dekat. Apakah teman dekat atau teman baru? Sejak kapan kelompok belajar terbentuk? Guru. Sejak ketika berdiskusi, guru kalian bentuk kelompok semenjak itu ya? Semenjak pembelajaran dimulai. Siapakah yang menentukan anggota kelompok kalian? Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Dengan berdiskusi. Pernahkah kalian berbeda pendapat tentang teman kalian dengan teman satu kelompok? Ya, Dalam hal apa contohnya? dalam hal pembelajaran. Pembelajaran kayak pendapatnya nggak sama ya? Bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Dengan berdiskusi. Berdiskusi ulang. Bagaimana sikap Zahra jika ada siswa lain yang rebutan ketika berdiskusi? Menasehati. Apakah guru Zahra